Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Yang kita tunggu bersama sambungan layang LRT Jakarta yang ada saat ini, Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome dan diteruskan ke arah Manggarai, nampaknya akan menjadi sebuah realita. Tepat di depan kita di sini sambungan layang yang melengkung dari Jalan Pemuda sampai ke stasiun Velodrome sudah dilakukan pengecoran dan sudah ada penempatan dari bantalan-bantalan rel. Nantinya secara desain akan seperti ini. Jalur layang LRT Jakarta dari Velodrome akan berbelok masuk ke Jalan Pemuda ke arah barat dengan rangkaian-rangkaian kereta yang melaluinya. Dari bagian atas stasiun LRT Velodrome, di sini kita dapat melihat ujung dari rel yang sudah siap disambungkan sejak tahun 2019. Dan kini pada tahun 2024 sudah mulai ada progres yang cukup signifikan untuk diteruskan ke arah Manggarai. Tampak pekerjaan di bagian depan adalah pengecoran ya, kemudian di bagian pinggir kiri dan kanan kedua sisi dari jalur kereta ada pekerjaan pembuatan dinding. Di bagian bawah di sini kita dapat melihat model dari bantalan-bantalan rel kereta. Sedangkan batangan yang putih ini adalah listrik aliran bawah karena untuk mensuplai daya penggerak dari rangkaian kereta LRT Jakarta melewati batangan yang berwarna putih dan disebut juga dengan rel ketiga ya. Untuk lebih jelas di sini kita bisa melihat peta jaringan LRT Jakarta beserta rencana ke depan. Untuk yang sudah beroperasi saat ini adalah yang Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome, dan yang sedang dikerjakan itu adalah LRT Jakarta fase 1B dari Velodrome sampai ke Manggarai melewati Rawamangun, Pramuka, BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, Manggarai, yang juga kita sangat harapkan adalah LRT fase 1C sampai ke Duku Atas. Kenapa? Karena di kawasan Duku Atas sendiri sudah ada moda transportasi LRT Jabodebek dan terintegrasi dengan stasiun KAI KRL Sudirman menggunakan jembatan penyeberangan multiguna. Lalu ada stasiun MRT Duku Atas BNI untuk moda transportasi massal utara selatan serta stasiun kereta bandara BNI City. Serta satu lagi adalah Transjakarta yang ada di Duku Atas. Baik, kita akan melihat dari sisi bawah layang LRT Jakarta yang melengkung ya ataupun long span di sini. Bagian bawah strukturnya ditopang oleh girder-girder baja yang juga melengkung sehingga membentuk mungkin seperempat lingkaran menuju ke arah stasiun Velodrome. Nah, untuk keamanan para pengendara di area ini dipasang jaring-jaring ataupun net yang berwarna hijau ya. Jadi material yang ada di atas karena ini adalah proses pengecoran ya, mungkin pasir, material cor dan lainnya bisa saja jatuh ke bawah. Tentu masyarakat yang ada di sini yang lewat harus diberikan perlindungan ya. Termasuk juga kendaraan. Para pejalan kaki tetap dapat melewati kawasan ya di sekitar area konstruksi, namun dibatasi oleh barrier berwarna merah ini, barrier plastik. Di bagian bawah pejalan kaki sebenarnya sini mungkin ada lubang atau semacam galian ya, namun ditutup dengan plat besi agar dapat dilewati dengan nyaman. Semakin ke sini ya dapat kita lihat adanya bondek-bondek dari sisi bawah di antara girder baja yang tersambung untuk persiapan pengecoran lebih lanjut ya, terutama di sisi kedua jalur yaitu pengecoran dinding dari dek ataupun lantai yang nantinya dipakai untuk menempatkan bantalan rel kereta. Kita akan naik ke area stasiun Velodrome ya, ini adalah stasiun yang paling akhir saat ini dan terintegrasi dengan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun, di mana para penumpang LRT Jakarta bila akan Manggarai menuju ke Manggarai akan menggunakan jembatan penyeberangan orang JPO khusus di sana, berbayar sampai ke halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Nanti tentu
para penumpang tidak lagi transit di sini, melainkan tinggal meneruskan perjalanan sampai ke arah Manggarai. Tentu bisa melewati Jalan Pemuda sendiri yang punya satu stasiun, yaitu stasiun Rawamangun. Lalu di Jalan Pramuka ada 2 stasiun, Pasar Pramuka dan juga Pramuka BPKP. Dan terakhir adalah stasiun Matraman menjelang sampai di stasiun paling ujung, yaitu stasiun Manggarai. Tampak tadi di seberang itu ada dinding-dinding dari jalur rel kereta yang baru tersambung dengan dinding jalur rel LRT yang sudah ada. Ini adalah stasiun Velodrome. Terdapat kursi dan meja di sini untuk bisa duduk ya sambil menikmati mungkin makanan dan minuman yang ada di area komersial. Di sore hari ini di Stadion Velodrome, ke arah barat kita dapat melihat matahari yang sebentar lagi akan tenggelam. Cukup indah ternyata pemandangan yang ada di stasiun ini. Untuk fasilitas yang ada di dalam stasiun ini sangat-sangat nyaman ya, sangat-sangat lengkap. Dikarenakan kalau kita lihat standarnya sudah sama dengan stasiun-stasiun yang bagus yang ada di luar negeri. Dan Jakarta saat ini tidak lagi ketinggalan. Informasi yang ada disiapkan di area ya, di sekitar platform ataupun peron di sini lengkap ya, berupa lokasi, kemudian peta rute informasi di mana nanti kita bisa lihat stasiun-stasiunnya serta sambungan ataupun interkoneksi dengan moda transportasi lain bila ingin menuju ke lokasi lainnya. Kemudian yang tak kalah penting adalah jadwal keberangkatan. Si LRT ini sudah ada dari sejak pukul 5.50 pagi ya. Di sini kemudian paling malam ada pukul 22:40. Tentu bisa disesuaikan dengan schedule masing-masing ya. Paling tidak bila ingin menaiki LRT Jakarta, jangan sampai melebihi dari waktu-waktu yang sudah ditentukan. Bagi yang ingin pindah moda transportasi ya dapat juga melihat petanya lebih lengkap ya, ada di area peron dan platform. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa lihat terlebih dahulu yang sedang beroperasi Pegangsaan 2 Boulevard Utara. Nah, sebenarnya jalur LRT itu tadi sudah ada yang putus-putus ya, itu rencananya sampai ke arah Velodrome di Pulau Mas ya. Di situ kita bisa lihat ada semacam kotak, nampaknya akan diintegrasikan dengan jalur crossing MRT fase 3 yang kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Presiden di stasiun Tamrin ya, untuk segera dimulai pembangunannya. Ini adalah jalur LRT Jakarta fase 1B yang putus-putus melewati Jalan Pemuda, kemudian ada crossing dengan tol. Nanti jalurnya akan berada di atas tol dan terus ke Jalan Pramuka sampai ke arah Tambak dan ke arah Manggarai. Satu lagi ini LRT Jakarta fase 3B ya, ini ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Nah, ini juga cukup penting karena kereta cepat sendiri sudah menjadi bagian dari salah satu moda transportasi yang banyak dipergunakan oleh masyarakat bepergian keluar kota yang saat ini masih Bandung, yang nantinya ke depan akan dikembangkan lagi ya, mungkin akan melewati jalur selatan arah Yogyakarta atau juga ke arah utara dan berujung di stasiun Surabaya ya, stasiun kereta cepat. Namun itu masih dalam perencanaan. Apabila kereta cepat ini bisa sampai ke Surabaya dan waktu tempuh 4 jam, maka bisa dibilang ya, untuk menuju ke Surabaya masyarakat tidak lagi mengandalkan yang namanya pesawat. Dan dengan waktu tempuh 4 jam tentunya juga cukup memadai ya bagi seorang bisnismen ataupun ingin cepat sampai di ujung timur Indonesia sudah mencukupi. Baik, untuk jalur MRT Jakarta sendiri yang fase 3 yang sudah kita bahas beberapa kali di video-video kami ya, silakan dilihat ke belakang. Ujungnya adalah Cikarang. Kemudian satu lagi tempat transit ataupun tempat interchange dari berbagai moda nanti untuk MRT fase 3 adalah di sekitar Senen. Di sana bertemu dengan jalur KRL ya.
Kemudian ini adalah Tamrin, stasiun Tamrin yang kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Presiden untuk dilanjutkan MRT fase 3-nya. MRT ini juga akan melewati kawasan area Roxy Grogol. Nah, dari arah Grogol Roxy nanti itu akan bawah tanah sampai ke arah Cempaka Putih. Satu hal yang penting sekali untuk dapat diintegrasikan dengan moda transportasi massal adalah yang ini, ya, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini sudah ada keretanya, kereta bandara, namun menggunakan jalur yang share ya, ataupun digunakan bersama dengan jalur KRL serta kereta yang ke arah Tangerang. Mungkin bisa punya jalur khusus ya, terutama untuk MRT Jakarta yang ke arah Tangerang ya, mungkin bisa dicabang. Ini hanya ide dan usulan di sepanjang Kunciran, karena di sana sudah ada tol ke arah bandara. Jadi tinggal mempergunakan mempergunakan lahan pinggir tol dan sampailah di Bandara Soekarno-Hatta. Dan di luar negeri seperti yang pernah kita coba dan kita lihat kurang lebih seperti itu ya integrasinya. Ini rangkaian kereta Hyundai Rotem dari Korea ya, dan ini adalah rangkaian kereta LRT Jakarta yang saat ini melayani para penumpang dari Pegangsaan 2 ke Velodrome ya, bolak-balik setiap harinya dengan sejumlah pemberangkatan ya. Kemudian memang tidak begitu banyak tempat duduk dan belum begitu ramai dikarenakan jalur ini masih singkat. Kalau misalnya jalur ini sudah sampai ke Manggarai dan beroperasi, maka penumpang akan menjadi jauh lebih banyak ya daripada bermacet-macet di sekitar Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, kemudian Jalan Tambak. Maka apalagi di Jalan Tambak ke arah Manggarai ya, akan lebih cepat menggunakan moda transportasi baru ya, kereta LRT Jakarta. LRT Jabodebek sendiri kemarin juga itu di awal-awal sempat sepi ya pada saat kembali tarif normal, namun hingga saat ini sudah menjadi ramai ya, karena masyarakat akhirnya terbiasa dengan kebutuhan transportasi. Kita akan lihat di video berikutnya. Baik, untuk rel kereta yang ada di sini, ini rel ketiganya sebagai Pencatu Daya. Kemudian ini adalah rangkaian kereta. Relnya baru sampai tadi di sekitar ujung ya, pembangunan sambungan stasiun Velodrome dengan layang LRT di Jalan Pemuda yang baru. Area ini dipagar ya dengan cukup kuat dikarenakan aliran listrik yang ada di rel ketiga itu cukup tinggi dan sangat berbahaya bagi para penumpang. Yang di sekitar peron khusus pemberhentian dari rangkaian kereta, di situ ada platform screening door yang otomatis terbuka dan tertutup ya, terutama pada saat penumpang keluar masuk dari rangkaian kereta. Model stasiunnya kurang lebih seperti ini nampaknya ini agak sedikit berbeda dengan stasiun yang dibuat di jalur yang baru, Pemuda, kemudian Pramuka, yang modelnya agak lebih kotak di bagian atas ataupun di bagian atapnya. Namun secara fungsi tentunya harus memiliki fungsi yang sama ya, kenyamanan yang sama terlepas dari desain. Tentunya masyarakat akan tetap nyaman menggunakan moda transportasi naik turun di stasiun yang sudah ada. Di bagian depan dapat kita lihat area sambungan ya dari rel dan yang sudah ada dengan rel yang sedang dikerjakan. Baik, untuk lebih besarnya lagi, ini adalah peta dari jaringan transportasi yang ada di Jakarta, terutama angkutan moda transportasi berbasis rel. Untuk LRT Jakarta sendiri ya, itu ada di yang warna orange ya, dan harusnya secara perancangan itu sampai ke Tanah Abang nih, lewat Pegangsaan 2, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, ketemu dengan MRT fase 3
yang warna kuning ya. Kemudian Equestrian Velodrome, ada stasiun UNJ, sebenarnya itu adalah stasiun Rawamangun. Kemudian Pramuka BPKP, Pasar Genjing, stasiun Pasar Pramuka, Salemba itu stasiun Matraman. Kemudian terintegrasi menggunakan JPO di stasiun Manggarai. Harusnya nanti akan terus ke arah Duku Atas ya, di situ ada stasiun Guntur namanya, baru stasiun Duku Atas dan terus sampai ke arah barat. Nah, moda-moda transportasi tersebutlah yang benar-benar harus dikembangkan ya, karena kalau kita lihat mungkin untuk KRL tidak begitu ada pengembangannya, namun lebih ke arah moda transportasi yang lebih modern lagi ya, kemudian lebih cepat ya, serta tentu kenyamanan, fasilitas, teknologi dan lainnya. Di sini ujung rel ditutup dengan papan, dikarenakan di bagian depan itu ada proses pembetonan. Besi-besi fabrikasi di bagian pinggir sudah ada ya, dipakai untuk pembetonan pagar seperti yang ada di depan kita di bagian kanan. Ada crane yang mengangkat material-material dari bawah ya, baik itu material seperti bantalan rel atau juga papan-papan backisting untuk persiapan dari pengecoran. Nah, ujung dari rel kereta saat ini diberi penghambat ya, seperti yang ada di depan, in case keretanya melaju kemudian tidak bisa direm, berarti keretanya akan berhenti di sini. Namun sejauh ini alhamdulillah secara keseluruhan operasional dari LRT Jakarta sangat nyaman, aman ya, dan zero accident tentunya. Kita akan pindah ke jalur sambungan JPO ya, antara halte Transjakarta dan juga stasiun Velodrome ini. Kita harus tapping di sekitar sini dikarenakan JPO ini adalah JPO berbayar, jadi tidak bisa diakses juga dari luar, sehingga tertutup ya bagi masyarakat untuk bisa naik langsung. Dari JPO ini kita akan lihat lebih dekat proses pembangunan layang LRT Jakarta. Waduh, nampaknya tidak begitu terbaca. Oke, kita sudah berhasil masuk dan ini adalah JPO penghubung antara Velodrome, stasiun Velodrome dan halte Transjakarta. Lantainya nampaknya perlu dibersihkan lagi agar lebih kinclong ya. Untuk rangka-rangka dari JPO ini sangat kokoh dikarenakan terbuat dari baja. Di area dalam dari area konstruksi ya, terdapat para pekerja yang beristirahat dan juga menunggu material-material dipersiapkan untuk proses pengecoran. Tak lupa yang kita lihat di bagian kedua sisi layang, di situ ada pemasangan dari net ataupun jaring-jaring berwarna hijau yang berfungsi untuk mengamankan para pengendara yang ada di bawah ataupun para pejalan kaki yang mungkin bisa terlepas ya benda-benda kecil yang ada di sini. Apakah itu kawat, apakah itu material lainnya. Ternyata sudah dicor ya lantainya. Kemudian kita dapat melihat bantalan-bantalan rel kereta di sana sudah disiapkan untuk penyelesaian dari layang LRT Jakarta ini. Nanti ditaruh relnya dan rencananya di bulan September akan dilakukan pengetesan ataupun uji coba trek, dan tentunya akan dilewati oleh rangkaian kereta dari stasiun Velodrome yang ada di sini sampai ke stasiun Rawamangun yang sedang dikerjakan. Nanti kita akan lihat di video berikutnya. Di bagian pinggir ini adalah besi-besi, tulang-tulang besi fabrikasi yang sudah disiapkan untuk dicor menjadi dinding. Kita akan bergerak lagi ke arah perempatan. Bagi para pengguna LRT Jakarta yang akan ke halte Transjakarta Pemuda Rawamangun, di sana akan berjalan ya, memang agak jauh tapi harusnya tidak masalah ya, karena berjalan kaki lebih menyehatkan. Kurang lebih 300 meter mungkin sampai di
area halte Transjakarta. Arus lalu lintas yang ada di bawah di sini direkayasa dikarenakan area-area konstruksi itu bisa berubah dari waktu ke waktu sehingga diperlukan pemindahan dari panel-panel pembatas dan diatur oleh petugas yang ada. Tinggal mengikuti arahan-arahan sehingga faktor keselamatan dari area yang dibangun ya dan para pengemudi, para pengendara yang lewat tetap aman. Untuk pengecoran bagian dinding di sini memang dilebarkan deknya ya, kemudian ditambahkan dinding. Ada rangka-rangka besi di bagian bawah sebagai penopang dari bondeks-bondeks yang nantinya menjadi alas cor. Ini sebagian besar sudah dicor ya, tinggal dilanjutkan mungkin penataan dari bantalan kereta. Apakah akan dicor lagi atau bantalan keretanya dibaut atau dikuatkan ke lantai ataupun dek, kita belum tahu nih. Bagi sahabat kami yang melewati jalur ini, yang pasti ya ke arah jalan balap sepeda di bawah, ke arah Pulau Mas akan mengalami kepadatan. Seperti ini contohnya. Jadi apabila di bagian depan arusnya sudah berhenti, baiknya jangan masuk terlebih dahulu, tunggu kosong, baru dilanjutkan kembali setelah ada space ya ataupun ruangan. Untuk di seberang sana dapat kita lihat pilar 2B ya. Pilar tersebut tadinya adalah pos bantuan polisi. Kemudian pilar 2B itu menopang layang dari girder bajai yang melengkung sampai ke stasiun. Kemudian di ujung ada satu pilar lagi, pilar 1B. Dan pilar 2B ini terhubung dengan pilar 3B yang berada di ujung Jalan Pemuda di sana. Sama menyempit, jadi arus kendaraan juga akan biasanya tersendat ya, terutama pada saat sore hari. Jalur layang di sini agak lebih rendah dibandingkan dengan jalur layang yang nanti ke arah stasiun Rawamangun ataupun ke arah barat. Dikarenakan jalur layang di sini harus menyamakan dari layang yang sudah ada di stasiun Velodrome ya. Jadi keretanya akan pas pada saat terintegrasi dengan stasiun Velodrome. Kadang-kadang masyarakat memang tidak sabar dikarenakan macet ya, menunggu lama, maka langsung saja menerobos dari lampu merah ataupun antrian lalu lintas yang ada. Di bagian sudut dari stadion Velodrome ya, selain dari pilar, di sana juga areanya ditempatkan sebagai penyimpanan dari material-material pembangunan seperti rangka-rangka besi yang pernah kita lihat sebelumnya. Area tersebut juga tempat awal dari groundbreaking dimulainya LRT Jakarta ya, sambungan fase 1B di sekitar Velodrome ini. Bagian bawah ini para pengendara, ada yang tidak pakai helm, ada yang sudah sampai di bagian depan, dan di tengah perempatan itu ada sebuah mobil merah yang ya mungkin harus sabar terlebih dahulu melihat arus kendaraannya sudah mulai kosong baru bisa masuk lagi ya. Kita harapkan pembangunan ini dapat berjalan lebih lancar, lebih cepat daripada tahun 2026 karena ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta untuk mobilitas ya, bagi para penumpang LRT Jakarta yang saat ini hanya sampai di Velodrome. Bahkan apalagi kalau terintegrasi sampai ke Duku Atas dan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung akan sangat lebih baik. Sebelumnya pemandangan di perempatan Arion Mall di Pemuda Rawamangun adalah seperti ini. Ini awal-awal di Februari Maret ya, proses pembangunan dari layang LRT Jakarta di sepanjang Jalan Pemuda
sudah ada area yang ditutup, kemudian sudah mulai persiapan pondasi, penggalian, pembuatan bore pile. Sedangkan area yang ada di depan ini adalah bekas dari groundbreaking yang dilakukan oleh Pak Menteri Perhubungan dan juga Pak PJ Gubernur pada waktu itu untuk meneruskan dari layang LRT Jakarta yang sudah ada di stasiun Velodrome. Nah, di bagian bawah ini pos pantau yang tadi menjadi pilar 2B. Terima kasih, kita akan pantau bersama karena ini akan menjadi satu hal yang bermanfaat bagi Jakarta, bukan hanya sekarang tapi puluhan tahun ke depan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.